pagi, Bu. Iya, apa kabarnya? Sehat? Iya, semoga semua kita sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya kan? Siapa yang pagi ini pertama kali datang tadi? Iya, ayo ke depan. Kita baca doa dulu ya, pimpin doanya ya. Oke. Ayo. Marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Kenapa si Silpi kita suruh berdoa duluan? Karena si Silpi datangnya paling duluan pagi ini ya kan? Nah, itu tandanya bahwa Silpi itu adalah anak yang disiplin ya kan? Disiplin waktu. Jadi dia tidak terlambat datangnya. Makanya diberi penghargaan dia membacakan doa pagi ini, memimpin doa ya kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu Garuda Pancasila? Oke, ayo. Berdiri dulu semua ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Ibu yang pimpin ya. Ayo berdiri semua. Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya namanya ya. Oke, Silpi Hadir, Bu. hadir, Najwa Hadir, Bu. hadir, Amel, Hadir, Bu. Fahri. Oh iya, mungkin lagi ini deh ya. Nopal, Hadir, Bu. Adel, Hadir, Bu. Safwa, Hadir, Bu. Cia, Hadir, Bu. Igun, Hadir, Bu. Rahma. Siapa yang namanya? Raihan kok Rahma. Hadir, Bu. Karena nama ibunya Rahman panggil Rahma ya. Raihan. Nah, siapa yang nggak Ibu sebutin namanya? Fahri. Tadi udah Ibu sebutin loh Fahri. Nggak bilang ya? Nggak denger ya? Nggak denger. Oke. Nah, setelah kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sekarang coba kita dulu tepuk PPK. Bisa tepuk PPK? Masih ingat? Tepuk, Ibu yang mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, terus gotong royong, integritas. Bisa? Kita mulai? Ikutin Ibu ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pinter semuanya. Nah, sekarang kamu boleh lihat gambar yang ada di layar ini ya kan? Bisa tahu ini hewan apa, Nak? Kuda. Kuda. Nah, hewan kuda ini bagaimana dia bergerak? Bagaimana hewan kuda ini bergerak? Dengan cara apa dia bergerak? Ayo, siapa yang tahu? Berlari. Berlari, iya berlari. Terus apa lagi selain berlari? Berjalan. Berjalan. Nah, dia berjalan itu pakai apa? Kaki. Kaki. Ah, kaki itu disebut apa? Alat apa? Iya, alat gerak. Nah, setelah kamu bilang alat gerak, yang mau kita pelajari pada hari ini adalah alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang pertama, kita bahas dulu tentang alat gerak dari hewan, ya kan? Alat gerak hewan. Nah, coba kita lihat di sini ada teks percakapan dari Pak Budi dan Edo.
Ya kan? Coba dibaca dulu. Yang pertama si Silpi dulu, coba Silpi baca dulu Silpi. Pak, lucu ya kelinci, kelinci. Sini ke depan aja Silpi. Ayo baca dulu percakapannya. Sama si Najwa. Sini Najwa. Si Najwa jadi Pak Edo, si Silpi jadi Pak Budi, si Silpi jadi Edo. Oke. Coba dibaca ya. Tunggu ya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan bergerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, jadi tanpa organ gerak, tanpa alat gerak. Terima kasih dulu buat Silpi sama Najwa. Ya, nah tanpa organ gerak, tanpa alat gerak kita nggak bisa bergerak, ya kan? Nah, ada di sini gambar hewan-hewan yang bergerak. Coba kamu dulu sebutin bergeraknya dengan apa. Nah, itu tadi kita udah tahu, itu adalah gambarku. Kuda, kuda bergeraknya dengan apa alat geraknya nak? Kaki fungsinya, kakinya buat apa? Berjalan dan berlari. Nah, gambar yang sebelahnya yaitu gambar capung. Capung bergeraknya gimana? Terbang. Terbangnya pakai apa? Sayap. Nah, yang ketiga gambar apa nak? Ikan bergeraknya dengan apa? Sirip. Pinter sekali. Nah, bergeraknya dengan sirip, lalu alat gerak yang dia bergeraknya dengan cara apa? Fungsi alat geraknya itu apa? Fungsi si sirip buat apa? Untuk berenang. Iya, untuk berenang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah gambar apa tuh? Sering kita lihat. Siput. Nah, siapa yang tahu siput bergerak dengan apa? Otot perut. Iya, otot perut. Pinter sekali semuanya ya. Nah, bergerak dengan otot perut. Jadi dia bergeraknya itu nggak pakai kaki, tapi otot perutnya yang menggerakkan dia berjalan, ya kan? Nah, gambar selanjutnya kita lihat. Di situ ada kambing, ada kuda. Inilah contoh-contoh alat gerak yang bergerak dengan kaki. Selanjutnya ada yang bergeraknya dengan sayap. Apa aja itu hewannya? Coba sebutkan yang pertama. Burung, capung, belalang. Iya. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini contoh hewan yang bergerak dengan sirip. Apa aja itu? Ikan hias ya. Ikan hiasnya si Fahri itu ya. Di rumah ada ikan hias seperti ini? Ada nggak? Ada nggak Rehan punya ikan hias? Punya ikan hias di rumah? Rehan punya ikan hias nggak di rumah? Nggak ada. Oh, cantik ikannya kan? Oke. Lalu selanjutnya contoh hewan yang bergerak dengan otot perut. Ada apa aja? Siput. Selain itu coba siapa yang tahu alat gerak apa aja? Apa? Ular. Terus? Apa lagi? Ulat bulu. Ya, pintar. Terus apa lagi? Apa lagi yang bergerak dengan perut? Ya, cacing-cacing yang di dalam tanah itu banyak. Apa? Lintah. Ya, bagus sekali. Nah, kamu sudah tahu alat gerak itu, ya kan? Nah, sekarang kita membicarakan alat geraknya dari manusia. Alat gerak manusia itu ada otot, ya, otot disebut alat gerak aktif karena apa? Di dalam otot ada senyawa kimia yang membuat otot itu dapat menggerakkan tulang. Tulang adalah alat gerak pasif. Jadi, hewan dan manusia itu tidak dapat bergerak jika tidak ada ototnya, ya kan? Tidak dibantu oleh otot, ya kan? Nah, makanya persamaannya dari hewan dan manusia yaitu jika tulang pada hewan dan manusia tidak digerakkan oleh otot maka tidak dapat bergerak. Jadi ada persamaan antara hewan dan manusia. Dua-duanya tidak dapat bergerak tulangnya kalau tidak ada otot. Nah, selanjutnya kalau udah bisa, selanjutnya kita lihat gambar yang berikutnya. kalau gitu Bu Rahma lah Ya. aja.
Di sini kita lihat, ini tadi yang Ibu jelaskan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi harus dibantu oleh otot. Nah, selanjutnya kita lihat lagi gambar. Iya, siapa yang tahu ini? Kodok. Kodok, dengan kodok lah, apa namanya? Nah, kata. Iya, nah. Coba sekarang Ibu mau tahu, kamu tahu nggak kata ini bergeraknya, alat geraknya itu apa? Kaki. Dia bergerak, fungsi kaki itu di kata buat apa? Loncat. Buat meloncat terus berenang. Ada nggak yang tahu kenapa kata ini bisa berenang, bisa meloncat? Ayo, ada nggak yang tahu? Ada nggak? Di dalam kaki kata itu kan terdapat selaput-selaput. Pernah lihat bebek? Bebek juga sama nggak dengan kata? Alat geraknya satu kaki, tapi fungsinya bisa dua, ya kan? Iya, apa fungsinya, Nak? Kalau bebek berjalan dan berenang. Kalau kata melompat dan berenang. Oke. Nah, setelah kamu mempelajari alat gerak ini, kamu tentunya sudah tahu ya kan, hewan-hewan yang kamu lihat tadi alat geraknya apa, fungsinya apa, kamu sudah tahu ya kan. Nah, sekarang Ibu mau memperlihatkan sebuah video sama kamu supaya kamu lebih ngerti lagi, lebih paham lagi. Coba diamati videonya ya. Ayo, coba kita lihat videonya. Ya, ini ada sebuah video tentang alat gerak. Diperhatikan ya, Nak. Diamati, dilihat. Nanti Ibu bertanya. Pada suatu hari, Edo pergi ke peternakan kelinci milik Pak. Sambil dibuka LKPD-nya, lihat LKPD-nya, kita lihat Lucunya gambarnya ya. kelinci itu Oke. bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung dengan organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi, mari kita pelajari apa sajakah organ gerak itu dan bagaimana sistem gerak pada hewan dan juga manusia. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, sedangkan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun disebut alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan juga hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang ikut bergerak juga. Oke, itu tadi dia videonya. Nah, sekarang setelah kamu menyaksikan videonya, kamu sudah lebih memahami ya kan, bagaimana alat gerak itu dan fungsinya bagi manusia. Nah, coba sekarang Ibu tanyakan sama kamu,
kamu sebutkan dulu. Apa aja yang pertama yang kamu ketahui? Hewan apa aja yang kamu ketahui? Coba Najwa dulu. Coba Najwa, hewan apa yang kamu ketahui hari ini dan alat geraknya serta fungsinya? Kuda mempunyai alat gerak kaki dan berfungsi untuk berjalan dan berlari. Iya, pinter sekali. Kuda mempunyai alat geraknya namanya kaki. Fungsinya untuk bergerak, berlari, apa? Berjalan. Dan berjalan. Coba dulu si Rehan. Rehan, hewan apa yang kamu ketahui hari ini, Rehan? Burung. Burung. Iya, burung. Apa alat geraknya, Rehan? Alat geraknya sayap. Sayap. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk terbang. Iya, untuk terbang. Nah, coba si Silpi. Silpi, apa yang kamu ketahui hari ini, Silpi? Setelah kita melihat tadi gambar, video, Ikan. Ikan, geraknya iya. Sirip. sirip. Terus fungsinya buat Alat apa? geraknya untuk berenang. Iya, fungsinya buat berenang. Lalu coba dulu si Amel. Amel, apa yang diketahui, Mel? Apa? Siput. Iya, siput. Apa alat geraknya, Mel? Perut. Perut gunanya tuh apa, Mel? Berjalan. Iya, berjalan. Lalu coba si Safwa. Mana Safwa? Ayo, apa yang kamu ketahui hari ini, Nak? Apa? Apa? Capung. Capung alat geraknya apa tuh? Sayap. Sayap fungsinya buat apa? Untuk terbang. Nah, selanjutnya coba kamu dulu. Apa alat gerak yang kamu ketahui hari ini? Cacing. Cacing apa alat geraknya? Otot perut. Iya, fungsinya buat apa? Buat berjalan. Nah, coba ibu tanya kamu dulu. Tadi kita lihat kata. Nah, kata itu alat geraknya apa? Kaki. Kaki. Fungsinya buat apa? Meloncat. Meloncat dan kalau kata meloncat dan Berenang. iya, berenang. Kenapa kata itu bisa berenang? Siapa yang bisa jawab? Karena dia mempunyai selaput-selaput. Iya, pintar. Karena dia mempunyai Selaput-selaput. selaput-selaput di kakinya itu. Apalagi yang sama dengan kata? Siapa yang tahu? Bebek. Bebek. Nah, kalau kita belajar, kita tidak boleh ribut. Kita harus selalu Iya. mendengarkan apa kata guru. Tidak boleh berbicara, tidak boleh main-main, ya kan? Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang alat gerak dan fungsinya bagi hewan dan manusia. Nah, selanjutnya kita harus tahu bahwa alat gerak yang kita miliki itu ada tangan, ada kaki, itu harus kita pelihara. Tidak boleh kita tidak memeliharanya. Supaya apa? Ini dapat kita gunakan terus sampai kita tua. Jadi nggak ada pakai tongkat-tongkat, ya kan? Nggak ada dibantu-bantu jalannya. Kenapa? Karena kakinya udah nggak bisa jalan, jadi dibantu jalannya. Nah, untuk menjaga agar tangan, kaki, alat gerak kita ini semua sehat, kita harus apa? Makan yang bergizi. Terus apa lagi? Berolahraga. Terus apa lagi? Makan buah-buahan. Minum apa? Minum susu. Nah, kita juga menghindarkan makanan-makanan yang goreng-gorengan. Kenapa goreng-gorengan dihindari, Bu? Karena goreng-gorengan dapat merusak sumsum kita. Kalau sumsum kita rusak, iya kan? Maka dia tidak bisa lagi dipergunakan. Nah, goreng-gorengan harus dihindari, ya, Nak. Karena apa? Goreng-gorengan itu dalam pelajaran kimia itu merusak senyawa kimia pada otot kita. Sehingga kalau otot kita rusak, tulang kita nggak dapat bergerak. Karena tadi kita tahu kan bahwa alat gerak aktif adalah otot, alat gerak pasif adalah tulang. Jadi kalau rusak nanti sumsum kita itu tidak bisa lah bergerak lagi tulang kita, ya kan?
Nah, makanya kita harus selalu menjaga tulang kita, alat gerak kita. Begitu juga dengan hewan ya kan. Mereka juga menjaga itu semua, berhati-hati dalam bergerak, dalam berbuat. Maka kita akan selalu sehat. Nah, di LKPD-nya ini kamu lihat ada di situ gambar-gambar hewan yang tadi kita lihat, ya kan? Setelah sambil kamu belajar tadi, kamu pasti udah lihat-lihat tuh LKPD-nya ya kan? Nah, di dalam LKPD itu ada gambar-gambar hewannya, ya kan? Nah, kamu harus mengerjakannya sendiri-sendiri, tidak boleh lihat kanan kiri, tidak boleh lihat sama teman-temannya. Kenapa? Kamu harus jujur ya kan? Kalau nggak jujur nanti ibu suruh nyanyi di sini. Mau ibu suruh nyanyi? Mau? Siapa yang mau nyanyi? Kalau nanti lihat punya kawannya, ibu suruh nyanyi di sini, ya. Makanya kamu harus kerjain sendiri. Coba sekarang ibu suruh kamu mengerjakan dulu apa yang ada di LKPD. Coba lihat. Ayo perhatikan. Nah, coba perhatikan ya. Lihat yang ada di LKPD-nya itu ada di situ alat gerak. Lalu fungsi alat geraknya buat apa, Nak? Nah, lihat. Coba kamu isi sekarang. Keluarin pulpennya, Nak. Oh, namanya ditulis. Ini namanya nama siswa. Ditulis ya, Nak. Nama kamu ditulis dulu. Nah, setelah namanya ditulis. Oke, ini. Oke. Nah, coba dilihat gambarnya. Ibu kasih waktunya 10 menit buat kita jawab itu ya. Oke, setelah tadi belajar. Boleh. Bentar. Oke, ayo sekarang dikerjain sendiri ya, jangan lihat kawannya. Ya kan? Kita harus belajar jadi orang jujur biar kita pintar ya kan. Nah, coba lihat. Ayo lihat gambarnya tadi. Ya kan? Tapi kalau di videokan Pak, divideokan kok. Oh iya. Nah, itu di situ ada burung. Atau kalau Oke. belum ini belum kosong. Iya Pak. Kebetulan Pak ini mau melangkah juga dulu ya Pak, karena kan di jalan supaya nanti. Nah, kali menunggu Pak Yusri, ya kan Bu Devi nggak apa-apa. Bu Devi itu untuk mengaktifkan mikrofon. Hidupkan lagi mic-nya, menunggu Pak Yusri. Oke, lihat gambarnya. Coba dijawab ya, Nak ya. Bentar Pak. Pak Yusri, mic-nya mana? Mana suara Pak Yusri? Enggak usah lanjut. Oke, pintar. Si Najwa juga. Ini tadi kan Najwa. Oke. Fahri. Ini Fahri apa Rehan? Rehan. Ini Fahri. Ini Fahri. Nah, pinter ya. Nanti kita sampai halaman belakang ya, Dek. Sampai sini nanti ya, Nak. Nah, sampai sini. Ini nanti buat tugas kamu di rumah. Nanti kita lihat video lagi sebelum kita selesai ya kan? Kita lihat video lagi nanti. Oke.
mic-nya biar Oh. ada suaranya. Oh boleh Bu, boleh. Ayo anak-anak coba dijawab LKPD-nya. Nah, coba dijawab. Seperti apa yang kamu perhatikan tadi ya kan? Gambar-gambar yang kamu lihat tadi. Waktunya sebentar lagi udah mau habis. Ayo cepet. Kameranya juga kan, Bu. Iya. Oke. Ya. Kameranya jalan kan sih. Oke. Ya. Ayo sedikit lagi. Sebentar lagi udah siap itu. Cepat. Coba alat gerak tadi itu, alat gerak apa itu? Kura-kura. Kura-kura sama nggak sama kata? Sama. Jadi alat geraknya itu kaki, fungsinya ada dua. Kenapa fungsinya ada dua? Ada apanya tadi Bu bilang? Iya, ada selaputnya di kakinya, makanya dia bisa berjalan dan bisa berenang. Nah, di dalam soal juga ada itu gambar kura-kura, ada gambar kata, ada gambar apa lagi? Ada gambar cacing, ada gambar apa? Kupu-kupu, ya kan? Nah, coba lagi. Gambarnya belum nampak kurang mah. gambar oh gambar layar Pak. Kita pilih. Oke tuh udah ya. Lagi. Nah itu nanti klikkan ya. Nanti tunggu bentar. Oke, udah siap LKPD-nya, Nak? Sudah Bu. Sudah. Nah, setelah kita sudah mengerjakan yang ini, kita buka yang kegiatan yang kedua. Nah, yang kegiatan yang kedua, di situ ada tujuannya belajarnya itu. Lihat gambarnya. Baca dulu judulnya. Najwa, baca dulu Najwa, judulnya Najwa. Apa tuh judulnya? Membuat, menciptakan, ya. Di dalam sini kita, ya kan, dibagi kelompok. Nah, kita mau bagi kelompok dulu. Satu kelompok ada 2 orang. Nah, kita mau bagi 5 kelompok. Coba, ini kan udah pas ya barisnya ya, 2-2 ya kan. Jadi kamu ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Nah, yang mau kita lakukan apa Bu? Ya kan? Yang mau kita lakukan apa? Nah, kita lihat dulu videonya ya kan? Ada video di situ ditunjukkan yang mau kita lihat. Oke, ada video yang harus kita lihat. Kita mau tahu cara-cara membuat alat peraga. Sehingga kita bisa apa? Menciptakan alat peraga juga yang sama dengan itu ya kan? Nah, dari bahan-bahan bekas. Bahan bekasnya apa aja itu Bu? Apa bahan bekas yang bisa digunakan bikin alat peraga? Siapa kira-kira yang bisa mikir? Koran, karton, terus apa lagi? Kardus bisa nggak? Kardus bisa. Terus bisa nggak kita bikin alat geraknya itu bergerak-gerak? Bisa, ada caranya. Ayo kita lihat dulu videonya ya kan? Dari YouTube. Ya, ini kita lihat dulu, kita saksikan videonya ya anak-anak ya. Oke, di situ membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kita saksikan dulu. Sehingga kita punya apa? Inspirasi buat bikin alat gerak yang nantinya akan kita kerjakan secara kelompok. Oke, kita saksikan dulu videonya ya. Mungkin ada masalah jaringan ya. Tunggu ya, sabar ya. Oke, bentar ya Nak ya, ada masalah jaringan ya. Nah, udah mau tampil dia bentar ya. Nah, nanti kalau kamu bikin alat gerak itu,
Alat apa-apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama adalah karton. Ya boleh karton ya. Kalau kamu juga kreatif, ada lagi satu lagi. Pernah nggak bikin yang keterampilan yang dari triplek? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Enggak, Bu. Enggak pernah. Yang di gergaji? Enggak, Bu. Nggak pernah. Oh, berarti itu harus diciptakan. Bisa nggak? Bisa nggak nanti di rumah? Oke, kita perhatikan gambarnya apa videonya ya. Akan membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Bahan yang kita butuhkan untuk mengolah model alat peraga, alat gerak manusia dan hewan. Ada gunting, pensil, Oke, iya Bu. double tip, bilah lidi, kardus bekas, dan ini gambar media alat geraknya hewan dan manusia. Nah, itu dia alat geraknya ya. Apa aja bahannya itu tadi ya? Nanti kita saksikan lagi, boleh. Pertama-tama tempelkan pola alat gerak pada karton. Nah, kalian bisa menggunakan double tip atau rem kertas. Kalian bisa langsung bisa saja dengan menggunakan pensil. Perhatikan ya. Biar kita tambah kreatif ya kan. Bisa langsung ditempelkan pada kardus. Ternyata bahan-bahan yang tidak berguna itu bisa jadi berguna dan bisa jadi cantik, ya kan? Nah, setelah ditempelkan lalu kita gunting kardus sesuai dengan pola alat gerak yang kita inginkan. Setelah kita gunting pola alat gerak tersebut, lalu kita tempelkan lidi batangan pada bagian belakang gambar. Nah, ini memudahkan kita memegang dan menggerakkan wayang alat gerak tersebut. Kita rekatkan lidi di belakang pola tersebut dengan menggunakan double tip dan letakkan lidi tersebut di alat gerak hewan tersebut. Kita lakukan hal yang sama dengan merekatkan lidi ke belakang pola alat gerak manusia dengan menggunakan double tip. Nah, meletakkan lidi ini yaitu di alat geraknya ya, di kaki dan di tangan untuk memudahkan kita menggerakkannya. Udah jadi ya. Bagus kan? Bagus ya? Bisa ya menciptakan seperti itu ya? Nah, ini adalah hasil media yang kita olah, yaitu media seperti wayangnya bisa digerakkan. Nah, ini
Jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Boleh alat gerak hewan atau alat gerak manusia. Silahkan mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Udah. Bagus nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kan? Ada Nah, bagus sekali ya kan? Ternyata apa? Kardus yang selama ini kalau udah nggak dipakai kita buang, ternyata bisa jadi benda yang bagus kan? Seperti tadi yang kita lihat itu, ya kan? Nah, nanti di rumah boleh supaya lebih bagus lagi. Diapain coba yang tadi tuh? Gambar yang tadi biar lebih bagus lagi, biar terlihat cantik, terlihat bagus, dikasih apa? Iya, diwarnai, ya kan? Diwarnai. Kamu juga boleh menciptakan hewan-hewan yang lain, tapi manusia tetap manusia ya. Jangan diganti nanti manusianya. Tapi boleh kalau tadi laki-laki, nanti kamu bisa bikin perempuan, bisa? Oke. Nah, kalau hewan-hewannya boleh diganti. Terserah kreatifnya kak kamu. Nah, itu semua kamu kerjakan nanti kerja kelompoknya di rumah. Nah, hasilnya setelah kamu kerjakan di rumah nanti kamu bawa ke sekolah. Nah, kita akan menceritakan bagaimana cara kamu membuat alat gerak itu tadi ya, alat peraga untuk alat gerak. Nah, sekarang setelah kita mempelajari tadi alat gerak, ya kan, organ gerak, apalagi fungsinya. Nah, sekarang coba siapa yang mau tunjuk tangan bercerita tentang yang diketahui hari ini, tentang apa yang kita pelajarin hari ini. Siapa yang mau tunjuk tangan? Najwa boleh? Najwa boleh bercerita tentang apa yang kamu ketahui hari ini? Tentang apa yang kamu ketahui hari ini? Kok mati sih? Ini kakak, pikon kakak. Ya, sok. Ya, nah kamu harus mengetahui tentang alat gerak tadi ya kan? Nah, coba Najwa dulu ceritakan tentang alat geraknya. Coba yang telah kamu pelajarin tadi ya kan? Nah, kamu boleh berdiri Najwa di sini. Boleh cerita tentang apa yang kamu pelajarin tadi. Oke, sini Najwa. Yang lain dengerin ya. Najwa, coba Najwa dulu. Itu ciri. Hari ini saya mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan serta fungsinya dan cara membuat alat peraganya. Oke, apa aja itu nak? Yang kamu ketahui dari yang pertama tadi, alat gerak apa aja, hewan apa? Kuda mempunyai alat gerak kaki dan mempunyai fungsi berjalan dan berlari. Iya, berjalan dan berlari. Lalu apa lagi? Capung mempunyai alat gerak sayap dan fungsinya untuk terbang. Terbang, iya. Oke, tepuk tangan dulu buat Najwa. Oke, Silpi dulu. Silpi dari situ, sebutkan aja Silpi. Apa yang kamu ketahui tentang alat gerak? Silpi, coba. Ayo Silpi. Ikan mempunyai alat gerak sirip dan Berdiri Silpi sayang. Berdiri nak. Ikan mempunyai alat gerak sirip dan ekor dan Iya. fungsi untuk Untuk apa? Untuk berenang. Nah, lalu dari semua alat gerak yang tadi kamu pelajarin, coba dulu kamu, kira-kira yang menurut kamu paling luar biasa dari hewan-hewan yang kamu lihat tadi, apa itu? Yang bisa punya 2 alat gerak, yang bisa bergerak dengan 2 fungsi. Apa itu nak? kata.
Katak. Kenapa katak, Nak? Katak mempunyai alat gerak kaki dan fungsinya untuk berenang Iya, kenapa bisa berenang? Kakinya ada apa? karena ada sel. Iya, ada itu, ya kan? Nah, oke. Iya. Setelah kita kita pelajarin tadi, ternyata kamu semua memahami, mengerti, dapat menemukan alat geraknya dari hewan itu, dapat menemukan fungsinya. Nah, bagus sekali ya. Setelah tadi kita melihat video, kita mendengarkan penjelasan dari ibu. Nah, kamu semakin mengerti dan semakin tahu, semakin memahami. Juga kamu semakin apa? Sayang dengan alat gerakmu, ya kan? Kenapa? Tanpa alat gerak ini kita hanya diam saja, nggak bisa kemana-mana, ya kan? Pernah lihat orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, atau lihat orang yang di tempat tidur saja tertidur, tidak bisa bergerak? Pernah? Pernah. Tentunya kita nggak kepingin seperti itu, ya kan, Nak? Iya. Jadi apa caranya tadi? Seperti yang ibu bilang tadi, kita harus menjaga kesehatan kita dengan apa? Makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi? Berolahraga. Terus apa lagi? Minum susu. Terus apa lagi? Makan buah dan sayuran. Makan buah-buahan dan sayuran. Lalu apa lagi? Ya, nggak makan apa tadi yang suka dibeli? Iya, gorengan. Karena gorengan apa? Dapat merusak senyawa kimia yang ada di dalam otot. Otot itu adalah alat gerak aktif, sehingga dialah fungsi untuk menggerakkan alat gerak pasif, yaitu tulang. Jadi kalau tanpa otot kita tidak bisa bergerak. Jadi persamaannya adalah antara hewan dan manusia, dia dapat bergerak karena ada otot. Jadi tanpa otot hewan dan manusia tidak dapat bergerak. Jadi keduanya bergerak dengan menggunakan bantuan dari otot. Nah, di rumah kamu nanti kerjakan apa yang ibu bilang tadi, kerja kelompoknya tadi. Nah, kamu lakukan. Setelah itu nanti kita akan lihat apa yang kamu ciptakan, ya kan, tentang alat peraga, alat gerak itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang juga masih berhubungan dengan organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia, iya. Kita lihat dulu gambar, ya kan? Gambar di depan ini ada yang namanya teks bacaan dari LKPD kamu. Lihat di LKPD kamu, Nak. Ada di situ teks bacaan, ya. Teks bacaan tentang bahasa Indonesia. Di situ ada apa judulnya? Organ gerak dan hewan. Ya. Coba ibu mau dulu sih. Siapa ini? Yang cantik ini dulu baca. Baca dulu cerita itu, ya. Iya, baca ceritanya saya. Berdiri, Nak, di sini, Nak. Berdiri. Nah, di sini. Ayo, coba kamu baca ceritanya. Yang lain nyimak ya, nanti ibu suruh sambung, ya kan? Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup dan akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif yang digunakan yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa ada alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu sinyalan kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot Iya. Nah, semakin diperjelas lagi kan? Semakin jelas lagi apa yang sudah kita pelajarin? Oke, makasih sayang. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa? Siapa yang tahu ide? Apa itu ide? Siapa yang tahu apa itu ide pokok dari suatu teks? Tadi kan teksnya ada banyak tuh. Ada berapa paragraf itu teksnya? Berapa itu? 2, 3. Dari teks dapat ditentukan, ya kan? Nah, sekarang setelah semua kita pelajarin, ya kan? Makanya kita mau bagi dulu evaluasi, ya kan? Evaluasi yaitu soal yang dibuat dari semua yang kita pelajarin hari ini. Oke? Nah, ini coba kamu kerjakan di kamu kerjakan di sini. Waktunya 20 menit, ya kan? Waktunya 20 menit. Oke. Waktunya 20 menit. Nah, setelah siap, langsung kamu antar ke depan sama ibu. Kita foten dan kita boleh pulang. Nah, setelah kita sudah belajar hari ini, sudah menyelesaikan semuanya, kita sudah kasih kesimpulan, kita sudah memberikan coba sekarang kamu kerjakan itu. Waktunya 20 menit. Oke. Cuma 50 ya kan? Oke, ayo kita kerjakan. Coba disediakan. Menjawab ini pertanyaannya. Nah, setelah kamu lihat itu bacaannya, ya kan, kita lanjutkan lagi tadi tentang ide pokoknya. Tentang ide pokoknya kita lanjutkan lagi, ya kan, anak-anak. Nah, oke, sambil kamu kerjakan, tunggu ya nak. Yang lain kan dulu. Nanti waktu video bakal nggak cukup terkali. Hidupkan speakerku. Pak, saya boleh izin tanya, Pak? Langsung perhatikan pakai itu. Oke, dijawab ya nak. Kita kan baru begini ada pelajaran.
Iya, ide pokoknya. Nah, berikut ini adalah contohnya. Kalau kamu ingin menentukan ide pokok dari paragraf yang 5 tadi ya kan, seperti inilah contohnya. Lihat ini, ya kan? Ini yang digaris bawain ini adalah ide pokoknya, ya kan? Lalu pengembangannya di bawah sini. Nah, lihat di situ. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, lebih memecahkan masalah yang sama. Nah, selain itu gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Ya, jadi setelah dia ide pokok itu, kalimatnya dikembangkan di bawah, ya kan? Diterangkan lagi tentang gurita tadi. Oke. Nah, sambil dijawab ya nak, sambil dikerjakan. Ambil aja lah. Udah lepas aja dari situ, bereng-bereng aja aku. Dibaca udah siap. Ih, pinter sekali. Nggak lihat-lihat ya kan. Kalau nyontek nanti suruh apa? Nyanyi di depan. Ayo, siapa yang mau nyanyi di depan? Siapa yang mau nyanyi di depan? Ini baik nih yang hobinya nyanyi nih, ya. Oke, makasih. Oke. Ih, pinter-pinter anak ibu ini loh. Ya, udah pada siap. Oke. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi nih yang belum? Nah, ayo biar kita jawab tuh LKPD-nya tadi, biar kita periksa, ya kan? Kalau ini kan Ibu periksa sendiri, nanti kalau LKPD-nya kita periksa sekarang. Ibu mau tahu jawabannya apa, ya kan? Nah, jawabannya kita lihat satu-satu nanti, kasih tahu jawabannya apa, dibacakan, ya? Oke? Oke, Fahri apa Rehan sih yang ini? Ibu suka salah namanya. Angga. Oh, namanya si Angga. Marah dia karena namanya nggak dibilang. Oke. Udah siap belum Angga? Belum Angga?
Sini. Tinggal satu lagi. Ya. Oke ya. Nah, sekarang setelah semua udah siap nih ya, udah semuanya ya, udah kumpul ya. Nah, pinter-pinter semuanya, berarti udah tahu ya. Jawabannya udah pasti nilainya 100 ini ya. Iya kan? Karena semuanya udah paham, udah ngerti tentang apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu dulu. Kita jawab dulu LKPD kita itu. Kita cek ya LKPD-nya ya. Ayo coba. Untuk nomor 1, si Amel dulu Mel. Maju Mel, sini Mel. Bacakan jawaban Mel. Dari alat gerak itu ya Mel, yang gambar-gambar itu ya. Dijawab ya. Kuda mempunyai alat gerak kaki dan fungsi alat geraknya adalah berjalan dan berlari. Terus. Burung alat geraknya sayap, fungsi alat gerak terbang. Oke. Belalang alat geraknya sayap dan kaki, fungsi alat geraknya terbang dan berjalan. Dan Ikan alat geraknya sirip dan ekor, fungsi alat geraknya berenang. oke, selanjutnya. Siput alat geraknya ekor perut, fungsi alat geraknya berjalan. Kura-kura alat geraknya kaki, fungsi alat geraknya berenang dan berjalan. Lebah alat geraknya sayap, fungsi alat geraknya terbang. Kata alat geraknya kaki, fungsi alat geraknya melompat dan berenang. Oke, kanguru sayang. Kanguru alat geraknya kaki, fungsi alat geraknya melompat. Cacing alat geraknya otot, fungsi alat geraknya berjalan. Iya, Syamel benar semua. Siapa yang jawabannya juga sama kayak Syamel? Siapa yang jawabannya sama kayak Syamel? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang jawabannya benar semua? Iya, tunjuk tangan yang tinggi loh. Iya, berarti kamu rata-rata mengerti ya kan, paham kan tentang yang kita pelajari. Berarti kamu bisa menemukan alat geraknya, fungsinya dengan lihat hewannya. Nah, berarti selesai sudah pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nah, kalau tadi yang pertama datang yang mimpin doa. Nah, kalau sekarang siapa yang paling terakhir datang? Ayo pimpin doanya. Sini pimpin doanya. Sini pimpin doanya. Ayo cepat, cepat. Sini nak, sini. Sini. Ayo. Sini pimpin doanya. Udah cepat. Ayo. Si Rehan, ayo Rehan, sini Re. Udah sini Re. Udah Re, sini Re. Cepat pimpin doanya. Biar pulang kita. Mau pulang enggak? Oh, mau pulang. Udah siap belajar ya kan? Kita mau pulang. Ayo pimpin doanya. Ayo. Pimpin doanya, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Nah, oke, pelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang kita boleh pulang. Sampai jumpa lagi, ya. Besok kita akan bertemu kembali untuk pelajaran yang selanjutnya, ya kan? Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam.